Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Saat ini, Lindong duduk dengan tenang di tempat tidur di dalam ruangan. Kedua matanya tertutup rapat. Tangannya membentuk segel pelatihan dan Devouring Force diam-diam tersebar dari dalam tubuhnya. Di bawah Devouring Force ini, gelombang kekuatan Yuan yang kuat datang sebelum akhirnya dituangkan ke dalam tubuhnya. Dengan terus mengalirnya Yuan Power, aura Lindong juga mulai pulih sedikit demi sedikit. Pelatihan ini berlangsung selama 3 jam. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya yang hitam pekat sekali lagi memulihkan kecerahannya seperti yang lalu. Lindong jelas juga merasakan perubahan dalam tubuhnya dan sukacita melintas di wajahnya. Sejak dia terbangun, dia telah dengan tenang memulihkan diri selama hampir 5 hari. Selain itu, dengan pemulihan lengkapnya, Lindong juga menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut, bahwa Yuan Power dan mental energinya benar-benar membuat perbaikan yang cukup mengejutkan. Dia bahkan mulai samar-samar merasakan tanda terobosan. Apakah ini karena 5 buah kuno Immortal Yuan? Gumam Lindong merenungkan fakta ini. Buah ini memiliki efek misterius untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jika Lindong mengikuti aturan dan menyempurnakannya sebelum dia menelannya, itu mungkin untuk menerobos ke 6 Yuan Nirvana. Namun, situasi saat itu memaksanya bertindak kejam dan dengan paksa menelan ke 5 buah kuno Immortal Yuan. Harga yang harus dibayar adalah sebagian besar energi dari 5 buah kuno Immortal Yuan habis selama pertempuran sengit. Jumlah yang diserap Lindong hanya berjumlah 10 hingga 20%. Meskipun demikian, 10 hingga 20% ini masih menguntungkan Lindong secara luar biasa. Lindong mengayunkan lengannya yang sekali lagi diisi dengan kekuatan besar. Dia membuka mulutnya, tersenyum sebelum mendorong pintu terbuka dan keluar ruangan. Setelah meninggalkan ruangan, hal pertama yang dilihat Lindong adalah 2 sosok tua yang akrab berdiri di depan. Segera dia terkejut. Dia buru-buru berjalan ke depan dan tertawa. "Salam kepada 2 paman guru," ucap Lindong. 2 orang di depannya secara alami adalah Chen Zhen dan Wu Dao dari Aula Desolate. Mereka melihat kulit Lindong dan mengangguk dengan senyum. "Apakah Anda sudah pulih sepenuhnya?" ucap Wu Dao menatap pria muda di depannya dengan ekspresi senang. Setelah itu, dia melanjutkan, "Kali ini Anda telah melakukannya dengan sangat baik dan telah meningkatkan prestis Aula Desolate kami. Jika kita bisa merawat benih kuno Immortal Yuan, itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh sekte Dao kita," ucap Wu Dao lagi. "Kami hanya kebetulan menemukannya. Masalah kali ini juga berkat senior Jiangkun dan yang lainnya," ucap Lindong tersenyum. Bersedia tinggal dan melawan kelompok Misa Segel Setan sendiri. Tindakan ini mungkin mengesankan, tetapi sedikit sembrono. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan, ucap Chen Zhen menggelengkan kepala. "Baik, saya telah mendapatkan pelajaran," ucap Lindong bisa mendengar nada khawatir dari suara Chen Zhen. Dia hanya tersenyum dan mengangguk. Chen Zhen juga mengangguk pelan. Dia membelai jenggotnya saat matanya menatap pria muda di depannya. Ekspresi puas di matanya menjadi semakin kaya. "Ayo pergi, kepala sekte ingin bertemu dengan Anda," ucap Wu Dao tersenyum. Lindong mengangguk. Melihat ini, Wu Dao dan Chen Zhen lalu berbalik dan bergegas pergi. Lindong segera mengikuti di belakang. Mereka bertiga langsung bergegas keluar dari Gunung Aula Desolate. Setelah itu, mereka menuju ke bagian dalam sekte. Sekte Dao sangat luas. Pegunungan mengelilinginya dan sesekali ada beberapa murid terbang melintasi langit. Itu adalah puncak Dao. Kepala sekte ada di sana. Biasanya masalah utama sekte semua diputuskan di tempat itu, ucap Wu Dao memasang ekspresi hormat saat dia melihat tempat itu. Lindong mengangguk sedikit saat pandangannya menyapu gunung ini. Kali ini dia tidak berani menggunakan energi mentalnya untuk memindai tempat itu. Berdasarkan perasaannya, dia bisa merasakan bahwa gunung ini sangat berbahaya. Sebelum mendarat di gunung, mata Lindong menyapu sekitarnya. Setelah itu, dia melihat 2 pria tua berpakaian abu-abu duduk di atas batu yang menonjol dari tebing gunung terjal. Kedua lelaki tua itu tidak memiliki fluktuasi Yuan Power di sekitar tubuh mereka.
Namun, bahkan Chen Zhen dan Wu Dao dengan cepat mengurangi kecepatan mereka ketika mereka melihat dua pria tua itu. Dua pria tua berpakaian abu-abu mengangkat kepala mereka sebelum mata keruh mereka memandang duo Chen Zhen. Akhirnya, tatapan mereka perlahan berhenti pada Lindong. Lindong merasa semua pori-porinya tiba-tiba berdiri saat dia sedang diamati. Bahkan, Yuan Power yang beredar dalam tubuhnya melambat pada saat ini. Untungnya, kedua pria tua berpakaian abu-abu itu hanya mengamati tubuhnya sesaat. Segera, Lindong melihat dua wajah pria tua ini mengungkapkan senyum yang hangat. Dia adalah Lindong kan? Bukan anak yang buruk. Silakan lanjutkan. Kepala sekte sedang menunggunya, ucap salah satu pria tua itu. Chen Zhen dan Wu Dao mengangguk. Setelah itu, mereka akhirnya memimpin Lindong dan dengan cepat bergegas ke dalam. Mereka berdua adalah tetua dari sekte Dao dan mereka sangat kuat. Jika mereka maju selangkah lagi, mereka akan memasuki tahap kematian misterius, ucap Wu Dao dengan lembut berbicara kepada Lindong saat mereka bergegas ke puncak gunung. Lindong terkagum. Tingkat ini akan memungkinkan seseorang untuk menempati tempat elit di seluruh wilayah Suan Timur. Sekte Dao memang layak menjadi sekte super. Fondasinya sangat menakutkan. Setelah itu, mereka bertiga mendarat di platform putih. Ketika Lindong mendarat di platform dan mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa ada 3 sosok berdiri di depan. Ada 2 wanita dan seorang pria di antara mereka bertiga. Salah satunya tampak cukup akrab. Dia adalah Ying Huan. Wanita di sebelah kirinya memiliki sosok yang lebih tinggi sedikit. Rambut hitamnya yang panjang tergantung ke bawah. Dia memiliki wajah yang cantik dan alisnya mirip dengan Ying Huan. Namun, dia lebih hidup dan bersemangat dan tampil dengan dingin dan tegas. Selain itu, Lindong juga bisa merasakan tekanan samar dari tubuhnya. Segera, bibirnya terangkat sedikit. Apakah ini kakak senior Ying Xiaoxiao? Gumam Lindong. Di sisi kanan Ying Huan ada seorang pria muda berbaju hijau. Pria itu tampak sangat tampan dan halus. Sepertinya dia akan menarik perhatian di kerumunan dengan tampilan ini. Hei, apakah kamu sudah benar-benar pulih? Kehidupanmu cukup kuat, ucap Ying Huan tersenyum melihat Lindong. Dia segera melangkah maju dan tertawa. Ketika dia mendengar kata-kata lucu dan penuh perhatian Ying Huan, Lindong merasa agak tidak berdaya. Namun, ketulusan wanita itu menyebabkan Lindong tersenyum lalu berkata, "Ini semua berkat obat Anda." Ketika dia mendengar kata-kata itu, Ying Huan tampaknya mengingat sesuatu saat wajahnya memerah. "Itu hanya karena Anda telah menyelamatkan saya," ucap Ying Huan. Setelah itu, dia memegang pergelangan tangan wanita cantik di sampingnya dan sambil tertawa berkata, "Ini kakak perempuan saya, Ying Xiaoxiao. Saya pikir Anda sudah sering mendengarnya," ucap Ying Huan. "Salam kepada senior Ying Xiaoxiao," ucap Lindong tidak berani meremehkan anggota generasi muda yang paling luar biasa di sekte Dao. Dia segera menangkupkan kedua tangannya. Gadis ini terlalu dimanjakan. Terkadang dia terlalu berlebihan ketika berbicara. "Tolong jangan disimpan dalam hati," ucap Ying Xiaoxiao menatap Lindong di depannya. Wajahnya yang dingin menunjukkan senyum. "Kali ini semuanya berkat Anda. Anda benar-benar penuh dengan kejutan. Pada saat aku sampai, Yao Ling sudah menerima luka yang sangat serius," ucap Ying Xiaoxiao berdesir sedikit saat dia menatap Lindong. Saat ini, dia juga berada di 9 Yuan Nirvana. Oleh karena itu, dia secara alami mengerti betapa hebatnya Yao Ling. Meskipun Lindong terluka parah dan akhirnya pingsan ketika dia sampai, namun Yao Ling juga telah terluka berat. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Lindong dengan level kekuatannya yang masih di bawah mampu melukai Yao Ling dengan menyedihkan. "Saya hanya beruntung," ucap Lindong berbicara dengan tersenyum. Jika keberuntungan bisa melukai ahli 9 Yuan Nirvana sampai sejauh itu, reputasi Yao Ling selama tahun-tahun ini benar-benar akan menjadi lelucon, gumam Ying Xiaoxiao dalam hatinya. Pria muda berpakaian hijau di samping itu juga melangkah maju saat ini. Senyum menawan muncul di wajahnya yang tampan, namun ada sedikit aura dingin di dalamnya. "Saya sudah lama mendengar reputasi junior Lindong. Akhirnya saya bertemu dengan Anda," ucap pria berpakaian hijau tersenyum memperpanjang tangannya ke arah Lindong. Setelah itu, dia melanjutkan, "Dari Aula Bumi, saya King Ye, teman dekat Huan.
Kata-kata pria berpakaian hijau ini menyebabkan Lindong tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia tertawa dengan tenang. Dia akhirnya mengerti alasan dibalik tatapan yang kaku dan sedikit dingin di dalam mata pria itu, yang adalah anggota generasi muda paling berbakat kedua di sekte Dao setelah Ying Xiaoxiao. Sepertinya orang ini juga naksir pada Ying Huan-Huan. Namun, sepertinya dia telah salah paham akan sesuatu. Lindong tidak terkejut bahwa Ying Huan-Huan memiliki begitu banyak pelamar dibandingkan dengan Ying Xiaoxiao yang dingin dan tenang. Ying Huan-Huan yang biasanya menyenangkan dan hidup dipenuhi aura gembira. Itulah sebabnya banyak murid tidak berani berbicara keras di depan Ying Xiaoxiao. Namun mereka bisa berbicara santai dan leluasa di depan Ying Huan-Huan. Karakter Ying Huan-Huan cukup baik. Meskipun statusnya agak tinggi, dia tidak membedakan murid sekte Dao berdasarkan status. Selama itu bukan seseorang yang tidak dia suka, dia bisa akrab dengan mereka. Karena itu banyak orang yang mengingatnya. "Omong kosong apa yang kamu katakan?" ucap Ying Huan-Huan menyipitkan alisnya melihat King Ye dengan ketidakpuasan sebelum melanjutkan. "Jika Anda berani mengucapkan omong kosong lagi, saya akan memukul Anda," ucap Ying Huan-Huan. King Ye hanya tersenyum sedikit dalam menanggapi keberatan Ying Huan-Huan. Namun, sikap diam dan pandainya ini dengan sengaja menunjukkan hubungan yang relatif dekat antara Ying Huan-Huan dan dia. Lindong menggosok hidungnya dan tersenyum. Sebenarnya, jika dia benar-benar naksir pada Ying Huan-Huan, sepertinya dia akan merasa frustasi karena tindakan seperti itu. "Sepertinya tablet di Solid besar akan dibuka lagi dalam setengah bulan lagi, bukan?" ucap King Ye menatap Lindong sambil tersenyum. Kata-kata ini, bahkan mata Ying Xiaoxiao sedikit berfluktuasi. Saat itu, dia juga telah duduk di depan tablet di Solid besar selama berbulan-bulan. Namun, dia akhirnya tidak dapat memahami kitab besar di Solid di dalamnya. Lindong memandang ke arah King Ye dan mengangguk. Saat ini, selain aula di Solid, sudah ada 3 murid sekte Dao lainnya yang telah berhasil mempelajari kitab suci misterius di aula masing-masing. Kali ini, Junior Lindong memiliki kesempatan terbesar di dalam aula di Solid. "Saya sudah lama mendengar tentang kesulitan kitab besar di Solid. Semoga adik Junior Lindong berhasil mencapai pencerahan kali ini, karena saya benar-benar ingin melihat apakah kitab kaisar besar dari aula bumi saya lebih lemah dari kitab di Solid besar," ucap King Ye. Lindong merajut alisnya sedikit saat dia melihat wajah King Ye yang tersenyum dan mengandung jejak kebanggaan. "Senior King Ye terlalu menyanjung saya. Adapun kitab besar di Solid akan beruntung jika saya berhasil memahaminya, dan takdir juga jika saya tidak bisa memahaminya. Beberapa hal tidak dapat dipaksakan, dan yang bisa saya lakukan hanyalah mencoba yang terbaik," ucap Lindong tidak terlalu tertarik untuk berbicara omong kosong. "Hei, bisakah Anda menunjukkan sedikit rasa percaya diri?" ucap Ying Huan-Huan mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Lindong dengan cara yang menggembirakan. Lindong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menatap wajah cantik ini. "Saat saya menunjukkan rasa percaya diri, Anda mengatakan bahwa saya adalah pembual yang arogan. Dan saat saya berbicara dengan rendah hati sekarang, Anda mengatakan ini pada saya?" ucap Lindong. Wajah Ying Huan-Huan tanpa sadar memerah ketika dia mendengar ini. "Saya belum mengenal Anda dengan baik pada saat itu. Sekarang, saya telah menyadari bahwa Anda memiliki potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, seharusnya ada peluang bagimu untuk dapat berhasil memahami kitab di Solid besar," ucap Ying Huan-Huan berhenti sejenak ketika dia berbicara ke titik ini sebelum dia melanjutkan. "Tentu saja, itu bukan masalah besar jika kamu akhirnya gagal. Bahkan, kakak Ying Xiaoxiao gagal memahami kitab besar di Solid itu," ucap Ying Huan-Huan. Namun, kepala Ying Huan-Huan dengan ringan dipukul oleh Ying Xiaoxiao saat kata-katanya memudar. Dia segera menoleh dan wajah kecilnya menatap Ying Xiaoxiao dengan jengkel. Ying Xiaoxiao tidak bisa menahan tawa. "Tidak apa-apa untuk menghibur orang lain, namun Anda benar-benar berani menggunakan saya sebagai contoh yang negatif." Lindong tidak bisa menahan tawa saat dia menyaksikan adegan ini. Setelah itu, dia melirik King Ye dari sudut matanya. Senyum di wajahnya berkurang sedikit karena kata-kata menghibur Ying Huan-Huan, dan tatapan waspada di matanya ketika dia melihat Lindong menjadi sedikit lebih kuat. "Saudara Junior Lindong, silakan masuk dulu. Kepala sekte sedang menunggumu," ucap Ying Xiaoxiao.
Lindong mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat aula megah di depannya. Mengambil nafas dalam-dalam, ekspresinya segera berubah serius saat dia berjalan ke depan. Akhirnya, dia membuka pintu dan berjalan di bawah tatapan trio Ying Huan-Huan. Dia memang cukup bagus. Aula di Solid telah menemukan bakat nyata kali ini. Lindong kemungkinan akan menjadi kuda hitam di kompetisi aula mendatang. Ucap Ying Xiao-Xiao tiba-tiba berkomentar dengan suara lembut. Ying Huan-Huan mengangguk terus-menerus. Dari kelihatannya, berbagai pendapat awalnya tentang Lindong telah hilang setelah insiden benih immortal Yuan kuno. Saya mendengar dari Elder Sanglao bahwa dia menelan 5 buah kuno immortal Yuan dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya untuk bertarung dengan kelompok Yaoling. Ucap King Ye di samping mereka. Menelan 5 buah kuno immortal Yuan? Ucap Ying Xiao-Xiao sedikit mengeras. Dia melihat ke arah King Ye dan bertanya, apakah kamu berani melakukannya? King Ye tercengang. Dia baru saja akan mengangkat dadanya dan menampilkan kebanggaan di wajahnya. Namun, ia akhirnya berkata, saya tidak akan benar-benar berani. Namun, kalau menyangkut situasi hidup dan mati, mungkin untuk mencobanya. Ucap King Ye. Lindong berasal dari Perang 100 Empire. Anda berdua seharusnya sudah mendengar tentang kekejaman tempat itu. Dan dia berasal dari kekaisaran tingkat rendah belaka. Untuk meraih jalan di Perang 100 Empire dengan latar belakang seperti itu, tentu saja upaya yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan. Ucap Ying Xiao-Xiao menatap pintu aula yang perlahan ditutup. Dia melanjutkan, untungnya Lindong adalah murid dari sekte Dao kita sekarang. Kejutan melintas di mata Ying Huan-Huan ketika dia mendengar kakak perempuannya yang biasanya angkuh benar-benar memberi Lindong pendapat seperti itu. Terlepas dari seberapa berbakatnya dia masih seorang pendatang baru. Tidak akan mudah menaikkan peringkat aula di Solid di kompetisi aula mendatang. Ucap King Ye. Ying Xiao-Xiao tidak berkomentar tentang hal ini. Dia lalu menarik Ying Huan-Huan saat mereka berbalik lalu pergi. Aula besar itu tidak terlalu megah. Lindong melihat jalan berbatu yang menuju ke ujung ketika dia masuk. Ada air di kedua sisi jalan itu yang jernih dan dalam. Kadang-kadang permukaan air akan berfluktuasi, seolah-olah ada sesuatu yang lewat. Lindong mengikuti jalan dan melangkah masuk. Akhirnya, langkahnya perlahan terhenti. Pandangannya melebar saat kolam berubah menjadi danau. Daun teratai samrut hijau menggantung di atas tengah danau. Sesosok duduk di atas daun teratai. Ekspresi Lindong berubah sangat serius saat dia melihat sosok manusia di teratai hijau. Dia bisa merasakan jimat batu misterius, formasi alam semesta kuno, dan simbol leluhur melahap di tubuhnya bersembunyi sangat dalam. Situasi ini terjadi sekali ketika dia bertemu King Si di ruang kuno. Ini untuk kedua kalinya terjadi. Murid Lindong menyapa kepala sekte. Ucap Lindong membungkuk dengan hormat pada sosok manusia di daun teratai. Sosok manusia di teratai hijau akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat ketika suara Lindong terdengar. Matanya seperti tampak mengandung matahari dan bulan di dalamnya. Saat matanya terbuka, Lindong sejenak terpesona. Sosok itu berdiri dari daun teratai. Setelah itu, dia berjalan melintasi permukaan danau. Sesaat kemudian, dia telah tiba di depan Lindong. Sosok itu mengenakan pakaian putih sederhana yang pas. Dia tampak sekitar 40 tahun di permukaan dan wajahnya sangat hangat. Bisa dikatakan bahwa dia benar-benar memiliki penampilan yang cukup tampan ketika dia muda. Ada senyum hangat di wajahnya yang besar. Sepatu kain, pakaian putih, dan benar-benar tak terduga. Ini adalah kesan pertama yang dimiliki Lindong dari kepala sekte Dao. Lindong tidak bisa merasakan apa-apa darinya. Dia seperti lautan, luas dan tanpa akhir. Anda telah melakukan perbuatan yang sangat baik untuk sekte Dao kita. Ucap kepala sekte Dao tersenyum menatap pemuda di depannya. Selain itu, saya harus berterima kasih karena telah menyelamatkan Ying Huan-Huan. Hati Lindong sedikit gemetar. Dia tampaknya telah merasakan sesuatu dari orang tertinggi dalam sekte Dao. Segera, dia membuka mulutnya tanpa sadar. Meskipun dia tahu bahwa Ying Huan-Huan pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak menyangka. Lindong segera berkata, tidak benar membiarkan seorang gadis menghadapi situasi seperti itu. Sebenarnya, saya juga sedikit impulsif, ucap Lindong di hadapan kepala sekte Dao, yang bahkan bisa melihat melalui ruang. Lindong berbicara sangat jujur.
Selain itu, sejak dia telah diselamatkan oleh Ling Qingsu di Kekaisaran Yan Agung, dia benar-benar tidak ingin kejadian seperti itu terjadi lagi. Diselamatkan oleh seorang perempuan. Kata-kata Lindong jelas menyebabkan kepala sekte Dao sedikit kaget. Dia segera tertawa pelan dan perlahan mengangguk. Matanya menatap Lindong dan berkata, "Tidak heran Anda bisa mendapatkan warisan Raja Naga Hijau Kingxi." Lindong terkejut. Jelas, dia tidak berharap bahwa kepala sekte Dao ini akan benar-benar mengetahui nama kuno ini, yaitu Kingxi. "Apakah kamu kaget, Lindong? Saya sadar bahwa Anda memiliki cukup banyak rahasia, seperti aura naga surgawi di dalam tubuh Anda, atau keterampilan naga surgawi, atau juga simbol leluhur melahap," ucap kepala sekte Dao. Ketika kalimat terakhir jatuh ke telinga Lindong, matanya tiba-tiba menyusut. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti